Sianuarta dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang akhlak terpuji. Yang kita tahu akhlak terpuji ini ada banyak, cuma saya akan menyampaikan materi tentang amanah dan rendah hati. Yang pertama itu amanah atau al-amanah. Amanah ini adalah sifat terpuji. Amanah ini adalah salah satu tipe sifat terpuji di mana seseorang dapat dipercaya untuk menjalankan tugas atau tanggung jawab atau menjaga suatu kepercayaan yang dipercayakan orang lain kepada dirinya. Ciri-ciri dari orang amanah ini adalah menjaga dan melaksanakan tanggung jawab dengan penuh kejujuran. Itu ciri-ciri yang pertama dari orang yang amanah. Orang yang amanah dapat menjaga tanggung jawab dan kejujuran yang diberikan orang lain. Tanggung jawab, jika seseorang memberikan amanah kepadanya, dia akan melakukan tanggung jawab dan amanah tersebut dengan baik dan jujur. Yang kedua, tidak mengkhianati kepercayaan seseorang, baik itu urusan pribadi maupun pekerjaan. Dia tidak akan mengkhianati kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya. Yang ketiga itu memiliki komitmen untuk menepati janji. Orang yang amanah selalu menepati janji. Misalnya saya minjam barang berupa sepatu, saya akan menepati janji untuk mengembalikannya tepat waktu. Contoh perilaku amanah sendiri yaitu menjaga rahasia yang dipercayakan orang lain tanpa mengumbarnya ke pihak ketiga. Itu salah satu contoh orang yang amanah. Orang yang amanah ketika dia diberi kepercayaan untuk menjaga rahasia, dia tidak akan membongkarnya, tidak akan membocorkannya kepada pihak ketiga, kepada siapapun itu. Selanjutnya contoh yang kedua, contoh dari perilaku amanah ini menyelesaikan tugas dengan baik maupun sedang tidak diawasi. Misalnya kita di pekerjaan kuli sedang tidak diawasi mandor, tapi kita selalu melakukan pekerjaan dengan baik walaupun tidak diawasi oleh kuli tersebut. Jangan ada kuli, ada mandor baru bekerja. Contoh perilaku amanah selanjutnya itu mengembalikan barang pinjaman dalam keadaan baik dan tepat waktu. Misalkan kita meminjam barang kepada seseorang, kita berjanji untuk mengembalikannya pada hari sekian, hari ini pada pukul ini kita akan mengembalikannya pada tepat waktu, tidak bertele-tele, tidak. Apalagi tidak sampai tidak dibalikan. Untuk perilaku amanah itu. Selanjutnya itu ada perilaku terpuji rendah hati. Rendah hati atau tawadu. Rendah hati ini adalah sikap yang tidak memandang rendah orang lain. Dia tidak menunjukkan kesombongan atas kelebihan atau pencapaian yang dia miliki, pencapaian yang dia raih. Dia tidak menyombongkan pencapaian yang dia miliki, pencapaian yang dia raih. Seseorang yang rendah hati ini akan selalu menghargai orang lain, terbuka untuk belajar, dan tidak merasa dirinya lebih tinggi. Adapun ciri-ciri dari orang yang rendah hati, ciri-ciri dari orang rendah hati yaitu menghormati dan mendengarkan pendapat orang lain meskipun pendapat itu berbeda. Misalnya saya berbeda pendapat dengan Anda, tetapi orang yang rendah hati akan menghargai pendapat orang tersebut meskipun pendapatnya berbeda. Yang kedua, ciri-cirinya itu tidak menyombongkan diri atas pencapaian yang dia raih. Seperti definisi dari rendah hati tadi ya. Orang yang rendah hati cenderung tidak memiliki sifat sombong. Dia tidak menyombongkan diri dengan atas apa yang sudah diraihnya. Misalkan dia baru sudah menang lomba olimpiade, dia tidak menyombongkan dirinya atau juara kelas. Dia tidak menyombongkan dirinya atas pencapaian yang sudah diraih. Tetap rendah hati. Yang ketiga
ketiga itu bersikap ramah dan tidak membeda-bedakan. Orang di dalam pergaulan biasanya dia bersikap ramah kepada siapapun dan tidak membeda-bedakan orang ini dan orang ini. Adapun contoh dari perilaku rendah hati ini, mendengarkan dan menghargai saran dari orang lain meskipun memiliki banyak pengalaman. Itu salah satu contoh perilaku rendah hati. Dia tetap mendengarkan, tetap menghargai saran yang diberikan oleh orang lain meskipun pengalamannya lebih banyak dari orang yang memberikan sarannya. Yang kedua itu bersikap sopan kepada siapa saja, baik kepada teman maupun yang lebih muda, baik kepada teman sebaya maupun yang lebih muda. Dia memiliki sikap yang sopan kepada siapa saja, baik teman yang sebaya maupun yang lebih muda. Contoh perilaku rendah hati yang ketiga itu tidak pamer atau berlebihan dalam menunjukkan kekayaan atau kesuksesan. Walaupun dia kaya itu atau sukses, dia tidak menyombongkan kesuksesannya itu, tidak ditunjukkannya, tidak pamer. Adapun di sini manfaat dari rendah hati. Rendah hati dapat membantu membangun hubungan sosial yang baik dan mendapat respek dari orang lain. Itu salah satu manfaat dari rendah hati. Jadi kalau kita memiliki sifat yang rendah hati, kita bisa mendapatkan respek dari orang lain. Yang kedua, manfaat dari rendah hati itu membuat kita lebih disukai, membuat kita lebih disukai dan mudah diterima di lingkungan. Misalnya kita berada di lingkungan ini, kita disukai, kita diperlakukan dengan baik kalau kita memiliki sifat rendah hati tadi. Itu salah satu manfaat. Manfaat rendah hati yang selanjutnya itu menghindari konflik yang bisa timbul akibat sombong atau merendahkan orang lain. Manfaat dari rendah hati salah satunya itu menghindari konflik atau masalah yang bisa timbul akibat kesombongan kita tadi kan. Kalau kita tidak memiliki sifat rendah hati, ya bisa menimbulkan masalah atas kesombongan atau merendahkan orang lain. Jadi kesimpulannya, amanah dan rendah hati ini adalah dua perilaku yang terpuji. Keduanya membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih dihormati, yang lebih dicintai dan dipercaya. Perilaku rendah hati dan amanah ini sangat penting dalam membangun suatu hubungan baik dengan orang lain, hubungan yang harmonis. Mungkin sekian, itu saja penjelasan tentang perilaku terpuji, amanah dan rendah hati. Sekian presentasi dari saya, materi dari saya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, siapa ketua kelasnya? Gibran. Coba Gibran, maju Gibran. Sebelum belajar kita berdoa seperti biasa dan dipimpin oleh ketua kelasnya Gibran. Gibran.
Terpuji itu perilaku kalian yang baik dan benar, yang sesuai dengan syariat Islam. Apa di antaranya? Kasih sayang kepada orang, kasih sayang kepada sesama.
Tolong-menolong merupakan sikap membantu orang lain yang sedang kesusahan. Sikap tolong-menolong harus dijaga, karena pada prinsipnya, manusia sebagai makhluk sosial yang tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Misalnya, ketika ada seorang teman yang sedang kesusahan, maka kita harus membantu sebisa dan semampu kita. Toleransi merupakan sikap yang menghargai sesama manusia dari manapun asal dan latar belakangnya. Kita sebagai manusia harus saling toleransi dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar. Perbedaan bukan menjadi halangan untuk berteman dan berelasi dengan siapapun. Sebagai contoh, ketika kita di sekolah terdapat teman yang berbeda agama, kita harus berteman tanpa melihat suku dan agamanya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang 7 perilaku terpuji tentang dermawan. Yang dimaksud dengan dermawan adalah sikap suka memberi kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Contohnya seperti bersedekah, infak, atau seperti lainnya kayak ketika ada bencana alam, teman-teman bisa membantu melalui sumbangan, bisa berupa uang atau makanan dan lain-lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tidak boros atau hemat. Yang dimaksud hemat di sini adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap hemat ini bisa diwujudkan dalam penggunaan uang atau harta, air, listrik, maupun waktu. Untuk contohnya, kita cukup membeli barang yang kita butuhkan dengan sesuai kebutuhan kita. Yang kedua itu seperti menghemat listrik, kayak mematikan lampu jika tidak digunakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Itulah materi kami yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.